akan ada korupsi karena sifat dari program yang sifatnya proyek semacam ini. Maka korupsi mengubah sesuatu yang disediakan bergizi oleh alam menjadi racun akhirnya kan. Jadi saya simpulkan aja bahwa di dalam proses penyelenggaraan makan siang bergizi ini, alam menyediakan gizinya, tapi korupsi mengubahnya jadi racun. Bung Rocky ini heboh sekali sekarang makan bergizi gratis ini ya, karena ya memang sudah banyak sekali makan korban, bahkan ada yang nyebut jumlahnya itu sampai 8 ribuan. Versi pemerintah lebih kecil dari itu. Seberapa pun angkanya, tapi mudah mencapai ribuan, itu ini jumlah yang sangat besar bagi pemerintah yang harusnya kan menerapkan kredo keselamatan dan kesehatan rakyat adalah prioritas utama. Apalagi sejak awal seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, tujuannya MBK itu adalah menciptakan generasi emas gitu ya, generasi yang bukan lahir ketika lahir stunting atau ketika dia dilahirkan kemudian dibesarkan dengan kekurangan gizi. Itu yang ingin yang target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Tapi sekarang alih-alih target itu tercapai, ini justru orang banyak mengkhawatirkan dan juga banyak yang menyerukan agar program ini sementara dihentikan dulu. Ya betul, Bung Hersu. Dari awal program atau proyek makan bergizi gratis ini sudah bukan sekedar dicurigai, tapi disiniskan karena soal persiapan yang mungkin pada waktu itu tidak sempurna. Tetapi sebagai ide, makan siang bergizi ini adalah sesuatu yang dari awal dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan pada mereka yang tidak mampu untuk membayangkan masa depan anak-anaknya. Karena itu murid-murid diatur makan bergizinya supaya ada persiapan untuk menjadi generasi yang produktif, punya kapasitas berpikir yang kuat dalam persaingan dengan generasi di belahan bumi lain. Itu yang disebut sebetulnya sebagai bonus demografi. Jadi bonus demografi itu bukan sekedar jumlah orang yang tersedia di satu zaman untuk menghasilkan produksi, tapi kualitas dari orang-orang yang tersedia itu. Nah, karena itu Presiden tentu punya semacam visi yang kuat untuk menghasilkan generasi yang bagus, maka stunting harus diminimalisir dan gizi bagi mereka yang sedang bertumbuh harus dipastikan mencukupi itu. Tetapi dari awal juga dikhawatirkan bahwa bila sesuatu yang direncanakan secara massal tidak diikuti dengan sebetulnya sistem mitigasi yang sempurna, maka pada suatu waktu dia akan mengalami chaos, kekacauan. Sebetulnya itu hal yang sudah berlangsung bercontohnya banyak dalam sejarah, bahwa semua proyek yang sifatnya massal di dalamnya pasti ada potensi untuk terjadi kekacauan tuh. Nah, ini yang saya kira dari awal seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Kita mulai melihat korban yang berjatuhan dan itu penanda bahwa ada manajemen yang buruk. Tapi di belakang itu sebetulnya kita mau cari nilai apa yang sebetulnya lalai diperlihatkan atau dijadikan sebagai pedoman di dalam proyek makan bergizi gratis ini. Bukan sekedar soal kemampuan teknis untuk memasak, tapi juga sikap etis ketika kita berhadapan dengan makanan. Karena ini hal-hal yang seharusnya sudah kita bayangkan bahwa akan ada korupsi karena sifat dari program yang sifatnya proyek semacam ini. Maka korupsi mengubah sesuatu yang disediakan bergizi oleh alam menjadi racun akhirnya kan. Jadi saya simpulkan aja bahwa di dalam proses penyelenggaraan makan siang bergizi ini, alam menyediakan gizinya, tapi korupsi mengubahnya jadi racun. Nah, tadi Anda menyebut korupsi yang kemudian mengubah gizi itu menjadi racun. Ini apa maksud Anda ini? Apakah Anda menyimpulkan karena proyek ini, penyebabnya karena proyek ini bancaan dan ladang korupsi baru, karena anggarannya memang sangat besar ini? Iya, saya menyebutnya korupsi mengubah sesuatu yang bergizi menjadi racun. Karena
cara memandang makan siang bergizi ini kan juga cara memandang mumpungisme. Mumpung setiap hari ada potensi pemasukan yang besar, maka mumpungisme itu juga berubah menjadi mencuri sebetulnya. Jadi ini yang kita mau bayangkan, bahwa sikap etis di dalam penyelenggaraan makan siang bergizi ini tidak membayangkan atau tidak memperhatikan hak dari atau hak dasar dari para murid ini untuk memperoleh gizi yang sempurna, memperoleh masa depan. Jadi korupsi itu membatalkan masa depan para anak-anak ini. Kita mulai melihat betapa cemas murid-murid itu begitu masuk sekolah menjelang jam makan, orang tuanya cemas di rumah, muridnya juga cemas, gurunya juga cemas, jangan-jangan satu sekolah akan kena racun lagi, jangan-jangan nanti akan diperiksa oleh pengawas, lalu beberapa sekolah merasa bahwa lebih baik makan siang bergizi ini dibatalkan aja daripada kena sempritan dari pemerintah atau dari pengawas atau dari LSM atau dari jurnalis. Kan kita tidak lagi melihat meja makan itu menjadi meja kegembiraan. Sendok pertama mulai diragukan, sendok kedua guru mulai memperhatikan, sendok ketiga ada yang mulai lemas. Jadi sebetulnya psikologi ini yang membuat makan siang itu jadi semacam teror mental sebetulnya. Nah, penting untuk memulai dengan keadaan ini supaya kita buka semua bahwa apa yang tiba di meja-meja makan anak-anak ini mungkin tinggal 30-40% dari hak mereka. Selebihnya itu menguap entah kemana dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses pembelian bahan makanan, dalam proses distribusi. Semua itu yang kita sebut sebagai korupsi sebetulnya. Jadi hal yang paling pertama seharusnya dievaluasi adalah manajemen atau potensi korupsi di dalam manajemen pendistribusian itu, sejak dari rantai pasok pertama bahan makanan sampai dengan soal piring yang harus dicuci oleh siapa dengan anggaran berapa tuh. Jadi kita lakukan semacam evaluasi besar-besaran, karena ini adalah program yang harus berhasil. Kendati dia menggerogoti APBN itu urusan lain lagi, tetapi hak anak-anak untuk memperoleh makan siang bergizi betul-betul harus dipersiapkan demi gizi masa depan mereka, demi masa depan mereka. Jadi gizi yang diserap oleh sistem pencernaan anak-anak ini, itu yang kita sebut tabungan peradaban, itu yang kita sebut sebagai modal investasi untuk kepemimpinan mereka di masa depan. Jadi ini soal yang sangat serius dan harus juga serius kita evaluasi apa sebetulnya di mana soal yang bergizi ini berubah menjadi hal yang beracun. Selain pelaksanaan yang sangat terlihat memang tidak dipersiapkan dengan matang, itu juga eksekusinya itu juga tidak dilakukan dengan baik. Dan banyak yang menyoroti besarnya anggaran EBG ini di tengah kondisi APBN kita yang sangat berat, dan tampaknya itu saja mengorbankan program-program pemerintah lain yang juga tidak kalah urgennya. Betul, kita mesti lihat program ini dalam ekosistem perekonomian kita. Kita tahu bahwa APBN tidak mencukupi, maka sangat mungkin difokuskan pada beberapa pilot project untuk melihat potensi APBN melanjutkan program ini. Tentu bisa dijadikan semacam model untuk memulai semua hal yang bersifat membantu generasi muda kita untuk punya daya tahan fisik, daya tahan psikis, dan terutama kapasitas intelektual. Jadi tetap program ini harus dilanjutkan. Yang harus dipikirkan adalah efisiensi sebetulnya, supaya betul-betul dipamerkan pada sejarah bahwa Indonesia pernah membuat proyek yang spektakuler tapi dengan maksud yang mulia tuh. Nah, ini sebetulnya hal yang harus kita pastikan dihasilkan kembali setelah evaluasi panjang ini. Dengan kata lain, proyek ini akan berlanjut tetapi di break sebentar, dihentikan sebentar untuk evaluasi supaya ke depan tidak ada lagi ibu-ibu, emak-emak yang cemas membiarkan anaknya makan di sekolah. Tidak ada lagi guru yang was-was, jangan-jangan ada masalah lalu sekolahnya ditegur. Dan yang tentu yang paling penting, tidak ada lagi siswa yang merasa risih atau takut untuk menyelesaikan makan siang bergizinya. Jadi kelegaan di dalam makan siang itu lebih penting daripada
proyeknya sendiri sebetulnya kan. Proyeknya sendiri tentu itu cuma soal kalkulasi ekonomi. Tetapi ketika butir-butir nasi, daging, ikan, dan buah-buahan itu tiba di depan siswa, siswa melihat itu sebagai kegembiraan, bukan lagi ketakutan untuk diinfus pada akhirnya itu. Jadi psikologi ini mesti dibangun supaya ke depan kita akan lihat bahwa siswa datang dengan buku, belajar pada guru, tapi sekaligus menunggu makan siang yang merupakan ya pesta kecil bagi mereka, itu kegembiraan mereka bersama-sama di depan piring dan tidak ada rasa khawatir bahwa dia akan keracunan. Jadi ini soal yang kompleks, sebetulnya variabelnya banyak, tetapi kalau kita mampu untuk melihat bahwa hak alam untuk dimintakan pertanggungjawaban itu sebetulnya harus kita alihkan pada hak murid-murid ini untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap penyelenggaraan makan siang bergizi. Sekali lagi, alam memberi gizi, tetapi manajemen yang buruk mengkorupsi gizi itu, dan akibatnya adalah beban pada keluarga, beban pada psikologi guru, beban pada harapan murid-murid. Jadi ini satu pelajaran utama untuk kita mulai membahas apa sebetulnya penyebab dari racun ini. Bukan karena racunnya penyebabnya, tetapi manajemennya, dan di belakang manajemen itu ada rantai korupsi yang seharusnya kita bongkar. Nah, balik dengan tadi ya, dengan analis rantai korupsi yang mengubah makanan yang bergizi itu menjadi racun. Ini kan sebenarnya soal korupsi ini sudah menjadi penyakit yang kronis, yang sudah lama. Ini kalau penyakit itu sudah lama mengendap, itu sangat dalam di pembuluh darah bangsa ini. Jadi ya begitu ada program besar, ada anggaran besar, begitu para cara berpikir dari para pejabat, dari para kroni-kroni kekuasaan, ya ini jadi bancaan. Dan mereka nggak peduli ya, ini soal ini program ini sukses atau tidak, yang penting mereka mendapatkan keuntungan cuan yang sangat besar di sini. Dan saya kira ini penting untuk disadari oleh Presiden Prabowo Subianto, karena kalau nggak perlu curiga bahwa ini programnya ini akan disabot. Justru yang menyabot justru adalah orang-orang dalam pemerintahan yang melihatnya ini sebagai proyek kebancaan tadi. Ya, publik akhirnya menyebutnya sebagai rantai korupsi karena para peneliti independen menemukan gejala bahwa harga yang 10.000, 15.000, tinggal 10.000, kemudian macam-macam pembiayaan yang sifatnya koruptif, sehingga hak anak-anak itu tuh tinggal mungkin 5, 6 atau 7, 8.000 tuh. Jadi dengan kata lain, dengan kalkulasi nilai ekonomi dari makanan itu langsung terbaca potensi terjadinya kerusakan makanan tuh, dan racun adalah kerusakan tertinggi. Jadi sifat sebut aja keunggulan dari makan siang bergizi ini akhirnya batal karena ketakutan untuk menyantap makan siang bergizi itu. Nah, perubahan-perubahan nilai, upaya untuk memperhatikan dari awal mumpungisme yang ada di dalam rantai pasok sampai dengan distribusi, lalu kemudian akhirnya berhenti anak-anak ini untuk makan siang karena diganti dengan selang-selang infus, itu satu pemandangan yang dramatis sebetulnya. Jadi kembalikan hak anak-anak ini untuk menikmati apa yang diberikan oleh alam. Jangan sampai yang gratis diberikan oleh alam akhirnya menjadi mahal karena harus beli obat-obat penangkal racun. Jadi kondisi ini yang harusnya diperhatikan. Sekali lagi kita mau pastikan bahwa apa yang disediakan oleh alam secara bergizi jangan dikorupsi supaya dia tidak berubah menjadi racun. Apa yang sudah digratiskan oleh alam jangan dikorupsi sehingga dia menjadi mahal akhirnya karena harus membeli alat-alat pencegah atau penangkal racun. Jadi sekali lagi ini yang kita sebut sebagai evaluasi total supaya harapan Republik yang berpikir bisa dimungkinkan melalui program MBG yang sudah dievaluasi. Itu sebetulnya pesan moral dari kekacauan manajemen dan kepanikan para keluarga yang menitipkan anak-anaknya di sekolah untuk menikmati apa yang disediakan oleh alam. Salam akal sehat. Salam akal sehat.